Halo, selamat datang di Jin Pro Film Review. Masih bareng gua Jin yang akan menemani kalian untuk merangkum dan membahas sebuah film tentang kehidupan para kera setelah beberapa ratus tahun ditinggalkan oleh pemimpinnya yang bernama Caesar, yang mati setelah berhasil menyelamatkan teman-temannya di seri film sebelumnya. Hingga saat ini populasi mereka jauh lebih banyak dari populasi manusia dan terbagi dalam beberapa klan. Sementara populasi manusia banyak berkurang karena suatu virus yang berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan inilah dia. Hayu. Film berawal dari 3 ekor kera yang sedang berpetualang mencari sarang burung elang untuk diambil telurnya. Mereka bernama Nuh, Suna, dan Naya. Agak susah bedainnya ya guys. Rupanya mereka diwajibkan masing-masing harus mendapatkan 1 butir telur elang yang nantinya akan mereka rawat hingga menetas untuk dijadikan peliharaan sebagai bukti bahwa mereka sudah menginjak dewasa. Singkat cerita, setelah sekian lama mencari, mereka akhirnya menemukan 1 sarang burung elang, namun sayangnya mereka hanya menemukan 3 butir telur. Saat itu salah satu dari mereka yang bernama Anaya meminta masing-masing mengambil 1 butir telur. Namun saat itu Noah menolaknya karena mereka harus menaati hukum dari para leluhur yang tidak boleh mengambil semua telur di dalam sarang burung elang. Hingga terpaksa salah satu di antara mereka harus mencari sarang burung elang yang lain agar bisa mendapatkan telur. Untungnya tidak jauh dari tempat mereka berada, Noah melihat keberadaan sarang burung elang yang lain. Meski posisinya berada di tempat yang sangat berbahaya, Nuh tetap tidak mau menyerah hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan 1 butir telur meski sempat terancam kehilangan nyawa. Singkat cerita, setelah misi mereka berhasil, mereka memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan, mereka merasakan ada sesuatu yang sedari tadi mengikuti mereka. Karena merasa penasaran, mereka memutuskan untuk memastikan dan mengejar makhluk tersebut. Hingga pengejaran mereka terhenti di suatu tempat yang merupakan sebuah terowongan. Dan ternyata terowongan tersebut merupakan batas wilayah dari klan mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk dan meneruskan pencarian. Namun saat itu mereka hanya menemukan sehelai kain yang tersangkut di sebuah ranting pohon. Karena merasa penasaran, Naya kemudian mendekati kain tersebut dan mencoba untuk mencari tahu dengan cara mencium aroma kain tersebut. Setelah itu Naya memberitahu teman-temannya bahwa kain tersebut milik manusia. Hingga Naya memutuskan untuk mengambil kain tersebut dan menyerahkannya kepada Nuh lalu pulang ke desa. Sesampainya di sana, Nuh kemudian menceritakan kepada kepala suku di desanya yang ternyata adalah ayahnya sendiri tentang bagaimana cara dia mendapatkan telur burung elang yang dia bawa. Namun di tengah pembicaraan, ayahnya Nuh mencium ada aroma manusia dari badannya Nuh, hingga Nuh pun memberikan kain yang dia bawa, lalu bersumpah bahwa dia dan teman-temannya tidak melewati batas wilayah yang ayahnya tentukan. Setelah itu ayahnya Nuh meminta untuk segera membuang kain tersebut jauh dari desa. Pada malam harinya, saat Nuh tengah mempersiapkan tempat untuk beristirahat, tanpa sengaja Nuh memecahkan telur yang dia bawa. Karena hal itu, Nuh akhirnya terpaksa pergi untuk mencari telur elang pengganti sebelum pagi tiba. Namun sebelum Nuh pergi jauh dari desa, di perjalanan dia melihat suatu kejadian yang mencurigakan hingga dia memutuskan untuk mengeceknya. Setibanya di tempat kejadian itu, Nuh menemukan mayat seekor kera yang memakai topeng. Saat Nuh mencoba untuk membuka topengnya, Nuh dikejutkan oleh pembunuh dari kera bertopeng tersebut, yang saat itu juga mati karena terluka. Rupanya kera itu adalah anak buah ayahnya yang bertugas membuang kain milik manusia yang Nuh temukan tadi siang. Tak lama kemudian, datang sekumpulan kera dari klan bertopeng ke tempat itu, hingga Nuh memutuskan untuk bersembunyi. Dari persembunyian,
Nuh melihat salah satu dari kera bertopeng mengambil dan mencium kain yang ada di sana, kemudian memberitahu pemimpinnya bahwa itu adalah milik manusia. Hingga pemimpin dari kera bertopeng itu menduga bahwa kera yang membunuh anggotanya adalah kera yang bekerja sama dengan manusia. Tak lama kemudian, kuda milik Nuh muncul, hingga gerombolan kera bertopeng itu menjadikan kuda Nuh sebagai petunjuk untuk menemukan kera yang bertanggung jawab atas kematian salah satu anak buahnya. Merasa saat ini desanya dalam bahaya, Nuh pun bergegas untuk pulang ke desa, namun sayangnya semua sudah terlambat. Karena saat Nuh tiba di sana, desa sudah dalam keadaan hancur dan dibakar oleh kelompok kera bertopeng. Karena mereka merasa kera klan elang bekerja sama dan menyembunyikan manusia di desanya. Kemudian Nuh segera mencari keluarganya, dan ternyata saat itu ayahnya sedang bertarung dengan pemimpin dari kelompok kera bertopeng. Melihat ayahnya terdesak, tentu saja Nuh langsung membantu ayahnya. Namun sayang, Nuh dan ayahnya tidak bisa mengalahkan pemimpin dari klan bertopeng tersebut. Dan sialnya lagi, Nuh harus melihat pemimpin kera itu menghabisi ayahnya sambil berkata, "Ini semua demi Caesar." Dan setelah itu, Nuh pun akhirnya terjatuh. Pada pagi harinya, Nuh pun tersadar, namun semua sudah dalam keadaan hancur, dan semua anggota keluarga dan suku di desanya sudah dibawa oleh pihak musuh. Saat itu Nuh merasa sangat bersalah. Sambil meratapi jasad ayahnya, Nuh bersumpah akan menyelamatkan ibu dan semua suku elang yang tersisa dan membawa mereka kembali ke desa. Setelah itu, Nuh mencari markas musuh dengan mengikuti jejak perjalanan mereka, bahkan sampai masuk ke sebuah terowongan tempat dia menemukan kain milik manusia. Setelah melewati terowongan, Nuh melihat sisa-sisa dari peradaban manusia dan juga menemukan kain milik ibunya yang terjatuh. Saat itu Nuh merasa bahwa jalan yang dia lewati adalah jalan yang benar, kemudian memutuskan untuk mempercepat pengejaran. Sampai saat malam tiba, karena merasa lelah, Nuh memutuskan untuk beristirahat. Esok paginya saat Nuh terbangun dari tidurnya, Nuh dikejutkan oleh seekor burung elang milik ayahnya yang ternyata mengikuti perjalanan Nuh selama ini. Kemudian Nuh mencoba untuk mengendalikan burung tersebut dengan nyanyian khas suku elang seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Namun sayangnya nyanyian Nuh masih pales hingga burung itu pergi dan tidak lagi mau mendengarkan konsernya. Setelah melanjutkan perjalanan, Nuh akhirnya tiba di sebuah tempat dan melihat ada kepulan asap, kemudian memutuskan untuk mendatanginya. Sambil berjaga-jaga, Nuh pun mendatangi tempat tersebut. Namun tiba-tiba Nuh terjatuh ke dalam sebuah bunker. Di dalam tempat itu, Nuh bertemu dengan orang utan yang bernama Raja. Saat itu Nuh hampir saja dihabisi oleh Raja karena menganggap Nuh adalah salah satu dari klan bertopeng. Namun Nuh segera menjelaskan dan menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya dan desanya. Setelah mendengarkan cerita dari Nuh, Raja pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Nuh. Kemudian berkata bahwa ternyata Raja juga adalah korban dari kekejaman klan bertopeng. Setelah itu Raja masuk ke dalam bunker persembunyiannya, kemudian mengeluarkan beberapa benda yang belum pernah Nuh lihat sebelumnya. Kemudian Nuh bertanya tentang benda yang Raja keluarkan yang ternyata adalah beberapa buah buku. Sambil membuka salah satu dari buku tersebut, Raja pun bercerita bahwa buku adalah tempat menyimpan ilmu pengetahuan melalui tulisan. Dan di zaman Caesar, semua kera bisa mengerti dan memahami isi dari sebuah buku. Mendengar nama Caesar, Nuh kemudian berkata kepada Raja bahwa dia pernah mendengar nama Caesar dari pemimpin kera bertopeng sebelum menghabisi ayahnya. Kemudian Nuh pun bertanya siapa Caesar sebenarnya. Beberapa ratus tahun yang lalu,
Caesar adalah pemimpin semua kera yang mengajarkan untuk selalu kompak dan tidak saling bermusuhan. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kematian Caesar, para kera pun terpecah belah hingga menjadi beberapa klan, sehingga semakin lama perintah dan tujuan Caesar semakin dilupakan. Sementara dari para pemimpin klan bertopeng terdahulu telah memanipulasi para kera dengan mengaku bahwa mereka adalah penerus dari perjuangan Caesar tanpa tahu apa maksud dan tujuan Caesar sebenarnya. Karena yang mereka tahu, manusia adalah musuh para kera, karena dulu para kera pernah berperang melawan manusia. Padahal sebenarnya dulu kera dan manusia bisa hidup berdampingan. Bahkan Caesar juga dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Setelah mendengar cerita dari raja, Nuh pun mengajak raja untuk berjalan-jalan keluar. Namun tak lama kemudian, mereka melihat ada seorang perempuan yang sepertinya pernah Nuh jumpai di desanya. Raja kemudian menduga bahwa perempuan tersebut telah mengikuti Nuh selama ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Singkat cerita, raja pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Nuh mencari markas kera bertopeng, sambil memastikan jika dugaannya tentang perempuan tadi adalah benar. Dan jika memang benar, maka perempuan itu pasti terus mengikuti Nuh sampai saat ini, dan mereka bisa menangkap perempuan itu untuk mencari tahu alasannya. Pada malam harinya, saat Nuh dan raja tengah beristirahat, raja kemudian memberitahu Nuh bahwa perempuan tadi tengah bersembunyi dan melihat mereka. Menyadari bahwa perempuan itu tidak berniat jahat dan dalam keadaan kelaparan, raja pun akhirnya melemparkan beberapa buah ke arah perempuan tersebut. Tak lama kemudian, perempuan itu pun langsung datang dan memakannya. Raja juga melemparkan kain untuk perempuan itu agar tidak kedinginan. Singkat cerita, esok paginya, Nuh berniat meninggalkan perempuan itu sendiri. Namun raja yang masih menaati perintah Caesar malah mengajak perempuan itu untuk ikut. Ya, siapa tahu mungkin bisa digunakan pada saat kedinginan. Di tengah perjalanan, mereka terhenti di sebuah sungai dan melihat sekawanan kuda zebra sedang minum. Mereka juga melihat ada sekelompok manusia primitif di sana, namun jumlahnya hanya sedikit. Merasa bahwa perempuan itu telah menemukan kawanannya, Nuh akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara raja memutuskan untuk tinggal bersama manusia yang ada di sana. Namun sebelum pergi, raja memberikan kalung yang dia pakai sebagai kenang-kenangan. Hingga akhirnya tak lama, Nuh pun bergegas pergi. Namun sesaat setelah Nuh pergi, tiba-tiba pasukan klan bertopeng datang ke tempat itu dan membantai semua manusia yang ada di sana. Untungnya raja dan si perempuan tadi, kita sebut saja dia Epa, berhasil selamat. Saat itu Epa berlari dan bersembunyi di rerumputan. Nuh yang saat itu belum jauh melihat Epa yang tengah lari menyelamatkan diri, kemudian Nuh mencoba untuk menyelamatkannya. Sementara di sisi lain, pasukan klan bertopeng tengah memburu Epa dan semakin dekat ke tempat persembunyian Epa. Di balik rerumputan, Epa melihat Nuh yang tengah mencarinya. Karena takut tertangkap oleh pasukan klan bertopeng, Epa memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan berteriak memanggil nama Nuh sambil berlari ke arahnya. Saat itu Nuh dan Eva hampir saja tertangkap. Namun untungnya raja datang dan berhasil membantu mereka untuk lolos. Setelah cukup jauh, mereka kemudian melepaskan kuda mereka untuk menghilangkan jejak. Setelah itu Nuh memberitahu raja bahwa tadi Epa berteriak memanggil namanya. Rupanya saat itu terungkap fakta bahwa selama ini Epa berpura-pura tidak bisa bicara hanya untuk menyelamatkan diri dari klan bertopeng. Karena ternyata beberapa orang manusia normal seperti Eva sudah dibantai dan beberapa lagi dijadikan tawanan oleh pemimpin klan bertopeng yang bernama Proximus. Saat itu Eva juga berkata
bahwa dia tahu di mana letak markas dari klan bertopeng. Markas yang dijadikan tempat untuk menyandra semua para kera, termasuk suku elang. Tanpa menunggu lama lagi, mereka segera pergi ke tempat yang Eva maksud. Namun saat mereka sampai di sebuah jembatan, rupanya mereka ditunggu oleh beberapa klan bertopeng yang sudah menunggu kedatangan mereka dan berhasil menjebak mereka. Hingga akhirnya keributan pun terjadi dan membuat Eva terjatuh ke dalam sungai. Saat itu raja yang melihat Eva hanyut terbawa arus sungai langsung terjun ke sungai dan berhasil menyelamatkan Eva. Sementara raja yang masih berpegangan kepada seutas tali akhirnya hilang terbawa arus sungai setelah salah satu klan bertopeng memotong tali tersebut. Saat itu Nuh dan Eva hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Nuh dan Eva dibawa oleh pasukan bertopeng menuju markasnya. Sesampainya di markas, Eva langsung dikurung di suatu tempat bersama manusia lainnya, yaitu seorang pria, sebut saja dia Asep. Sementara Nuh akhirnya bertemu dengan ibunya dan Suna. Setelah itu Nuh melihat para kera dari suku-suku lain, termasuk suku elang, dijadikan budak dan dipekerjakan untuk membuka sebuah gerbang menuju bunker. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba pemimpin dari klan bertopeng yang bernama Proximus akhirnya muncul. Rupanya selama ini Proximus berusaha untuk membuka gerbang tersebut untuk mempelajari ilmu persenjataan dan teknologi manusia yang terdapat di dalam bunker setelah mendapatkan informasi dari Asep. Saat itu Proximus memerintahkan semua kera untuk segera membuka gerbang tersebut dengan cara apapun. Setelah mencoba dengan cara menarik gerbang tersebut dengan kuda, juga dengan cara dibakar, bahkan ditarik oleh seluruh para kera pekerja yang ada di sana, namun hasilnya tetap gagal. Setelah seharian gagal membuka gerbang, Proximus meminta untuk mencobanya lagi esok hari. Sementara itu Eva yang sedang bersama Asep berkata bahwa ambisi dari Proximus untuk membuka gerbang tersebut harus segera dihentikan karena akan sangat berbahaya jika Proximus berhasil membuka gerbang tersebut. Karena jika Proximus berhasil menguasai dan mempelajari teknologi yang ada di dalam sana, maka bisa dipastikan populasi manusia akan musnah. Namun saat itu Asep malah berkata bahwa umat manusia memang sudah hancur dan akan segera punah. Jadi kita harus merelakan dan ikut menjadi bagian dari sejarah yang baru. Sementara itu di tempat lain, Nuh didatangi oleh komandan klan bertopeng untuk membawanya menghadap kepada Proximus. Selain bertemu dengan Proximus, Nuh juga bertemu dengan Asep dan bertemu kembali dengan Eva. Rupanya Proximus sengaja ingin bertemu dengan Nuh untuk mencari informasi tentang cara membuka gerbang yang tadi gagal dibuka, karena Proximus tahu bahwa Eva bersama Nuh selama ini. Sementara Eva tidak mau memberitahu Proximus tentang cara bagaimana membuka gerbang sampai saat ini. Namun saat itu Nuh hanya bisa berkata bahwa dia tidak mendapat informasi apapun tentang bagaimana cara membuka gerbang tersebut. Tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Nuh, Proximus kemudian kembali melepaskan Nuh untuk bergabung dengan para tawanan lainnya. Setelah itu saat Nuh melihat kalung pemberian raja, dia teringat dengan kata-katanya. Saat itu Nuh sadar bahwa apa yang dikatakan raja itu benar, karena pemimpin klan bertopeng meski mengaku sebagai penerus dari Caesar, namun semua yang dia lakukan sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Caesar. Tak lama kemudian, Nuh dikejutkan oleh seekor elang milik ayahnya yang tiba-tiba menghampiri dan hinggap di tangannya. Kejadian itu dilihat oleh para kera suku elang yang menjadi tawanan, hingga mereka menganggap bahwa itu pertanda bahwa Nuh akan berhasil menyelamatkan suku elang dan meruntuhkan kerajaan Proximus.
Pada malam harinya, Nuh sengaja menemui Eva untuk meminta penjelasan atas semua yang terjadi serta maksud dan tujuan Eva selama ini. Saat itu Eva terpaksa menjelaskan semuanya bahwa selama ini Eva sengaja memanfaatkan Nuh agar bisa masuk ke dalam markas klan bertopeng dan menemukan bunker yang berisi buku-buku pengetahuan milik manusia terdahulu. Setelah itu Nuh kembali bertanya kepada Eva, apakah benar dulu manusia dan kera bisa hidup berdampingan? Kemudian Eva pun menceritakan bahwa dulu sebelum para kera bisa berbicara, akibat virus yang diciptakan manusia, saat itu populasi manusia lebih banyak jauh dari populasi kera saat ini. Dan para kera hanya menjadi bagian dari para hewan pada umumnya. Untungnya saat itu, Nuh percaya dengan semua yang dikatakan oleh Eva dan bersedia membantu Eva untuk masuk ke dalam bunker dan mengambil buku yang Eva maksud. Dengan syarat Eva juga harus membantu Nuh untuk menghancurkan bunker dan menyelamatkan suku elang. Setelah itu Nuh mulai membuat rencana dengan meminta bantuan kepada Naya dan Suna. Pada awalnya Naya tidak mau membantu karena merasa takut. Namun setelah Nuh dan Suna mulai menjalankan aksinya dengan memasang bahan peledak di beberapa tempat yang ada di bunker, tiba-tiba Naya datang dan memutuskan untuk membantu. Saat mereka tengah sibuk beraksi, tiba-tiba mereka dipergoki oleh Asep yang kemudian berkata bahwa semua yang mereka lakukan akan sia-sia dan malah akan membuat Proximus semakin murka. Untungnya saat itu Eva datang dan memujuk Asep dengan berkata bahwa tempat Asep bukan di sini bersama Proximus. Namun Asep tetap pada keyakinannya bahwa semua yang terjadi tidak akan bisa diperbaiki seperti dulu. Hingga Asep memutuskan untuk memberitahu Proximus tentang rencana Nuh dan kawan-kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, Eva terpaksa menghabisi Asep saat itu juga. Setelah itu Nuh dan yang lain mulai berencana masuk ke dalam bunker dengan masuk melalui tebing. Hingga akhirnya mereka berhasil menaiki tebing dan menemukan pintu masuk ke dalam bunker. Setelah berada di dalam, Eva mulai menyalakan saklar penerangan yang ada di dalam sana. Setelah itu Eva mencari ruangan yang dia tuju dengan melihat denah seluruh ruangan yang ada di dalam bunker. Eva kemudian menyuruh Nuh dan yang lain untuk menunggu. Sementara Eva berkata bahwa dia akan mencari buku yang dia maksud seorang diri. Tanpa merasa curiga, Nuh dan yang lain menuruti rencana Eva. Tak lama kemudian, Eva masuk ke dalam ruangan yang dia maksud dan berhasil menemukan sebuah benda seperti hard disk dan langsung mengambilnya. Rupanya itu adalah benda yang Eva cari sebenarnya selama ini. Sedangkan tentang buku yang dikatakan oleh Eva kepada Nuh hanya merupakan alasan. Sementara itu Nuh dan yang lain tidak sengaja menemukan sebuah buku bergambar tentang kebun binatang. Saat itu Nuh merasa yakin bahwa semua yang dikatakan oleh Raja dan Eva tentang sejarah adalah benar. Hingga tak lama kemudian, Eva datang dan langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sayangnya saat mereka akan keluar, rupanya mereka sudah ditunggu oleh Proximus dan anak buahnya. Saat itu Proximus selain merasa senang karena pintu bunker sudah terbuka, Proximus juga murka karena merasa dikhianati oleh Eva dan Nuh, hingga Proximus menyandra Naya dan Suna dan meminta agar Nuh menghabisi Eva. Jika tidak, maka Proximus akan menghabisi Naya dan Suna. Saat keadaan semakin kacau, tiba-tiba Eva mengeluarkan pistol dan menembak ke arah kera yang menyandra Naya hingga membuat kera itu tewas seketika. Karena merasa takut, Proximus kemudian mempersilahkan Eva untuk pergi. Namun Proximus juga bertanya kepada Eva apakah masih ada benda tersebut di dalam bunker sana. Dan jika Eva mau memberitahu Proximus, maka Proximus juga akan membebaskan Nuh, Suna, dan Naya. Saat itu Eva terpaksa mengkhianati Nuh dengan tidak menjawab pertanyaan Proximus
karena Eva yakin akan terjadi peperangan yang besar dan umat manusia akan benar-benar musnah jika Proximus berhasil menguasai senjata milik manusia. Eva juga memutuskan untuk meledakkan bunker lebih awal meskipun Nuh belum berhasil menyelamatkan suku elang yang ada di tempat itu. Hingga akhirnya kekacauan pun terjadi dan membuat Nuh berjibaku menyelamatkan suku elang satu persatu dan meminta mereka untuk naik menyelamatkan diri ke tempat paling atas yang ada di bunker. Saat tengah sibuk menyelamatkan semua temannya, Nuh dihadang oleh komandan dari klan bertopeng yang dulu menghabisi ayahnya, hingga pertarungan antara mereka pun terjadi lagi. Merasa tidak akan mampu mengalahkan musuh dengan bertarung, Nuh kemudian mencoba dengan cara lain, yaitu dengan cara memancing musuh untuk mengejar Nuh ke dalam celah yang sempit. Hingga akhirnya Nuh berhasil menjebak komandan dari klan bertopeng tersebut hingga tidak bisa melarikan diri dan tenggelam. Setelah itu akhirnya Nuh berhasil naik ke atas bunker setelah menghabisi musuh. Saat itu Nuh sedikit merasa lega karena berhasil menyelamatkan sukunya meskipun ada beberapa yang tidak berhasil selamat. Namun tiba-tiba rupanya Proximus juga berhasil selamat dan langsung mencoba untuk menghabisi Nuh. Saat itu Nuh hampir saja tewas di tangan Proximus. Namun sesaat sebelum itu, Nuh akhirnya berhasil menyanyikan nyanyian pengendali burung elang milik ayahnya dengan benar dan tanpa fals sedikit pun. Nyanyian itu juga diikuti oleh semua suku elang yang selamat hingga akhirnya semua burung elang milik mereka datang dan menyerang Proximus dengan brutal hingga membuat Proximus terjatuh dari atas bunker dan tewas. Setelah itu Nuh memimpin semua suku elang untuk pulang dan memulai membangun kembali desanya. Beberapa hari kemudian Eva datang ke desa suku elang untuk meminta maaf dan mengucapkan salam perpisahan. Saat itu Nuh berkata kepada Eva bahwa semua yang dikatakan Raja dan Eva tentang sejarah adalah benar. Setelah itu Nuh memberikan kalung milik Raja kepada Eva sebelum pergi. Di akhir film, Nuh menjadi pemimpin suku elang menggantikan ayahnya. Sementara Eva terlihat menuju suatu tempat yang ternyata itu adalah pemukiman manusia normal yang tersisa yang masih selamat. Rupanya Eva adalah agen yang sengaja ditugaskan untuk mengambil hard disk yang ada di dalam bunker. Dan rupanya benda itu adalah hard drive untuk terhubung dengan satelit, agar bisa berkomunikasi dengan seluruh manusia yang berhasil selamat di seluruh dunia. Tamat. Oke, itulah alur cerita film The Kingdom of the Planet of the Apes 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.